Baik, baik. Terima kasih Mas Cahyo. Mungkin cuma itu Pak Ya, yang saya tanyakan. Terima kasih. oke. Saya sedikit nanggepi ya, sedikit dari saran dan pertanyaan. Oke, di TPTI ya nanti dicek lagi di diagram. Oke, saya setuju tadi untuk apa namanya untuk diganti mulainya tadi ya, mulainya diganti dengan apa studi literatur atau studi pustaka juga boleh. Kemudian masalah di penampang ini tolong dicek lagi ya Mas Cahyo. Ya Pak. Dan mungkin kalau di tempatmu ini tidak terlalu signifikan beda tingginya kayak yang di Morfo kan bisa diberikan skala sagrasinya, tidak harus 1:1. Kalau geomorfo, kalau geologi tidak boleh. Kalau geomorfo boleh, mau dibanding 2 dibanding 4 silahkan. Jadi kalau direvisi silahkan kalian itu dicek lagi kalau ingin memperlihatkan eh, bedanya. Tapi kalau memang sudah terlihat jelas ya nggak perlu. Nah, kemudian tadi apakah musim berpengaruh? Ini pertanyaan yang cukup tricky bagi saya di sini. Izin menjawab Pak. Ya, Musim itu tidak mempengaruhi arah aliran dan jenis sungainya Pak. Karena kan eh, pengaruhnya musim itu hanya dapat menambah volume atau cadangan air tanah atau air sungainya sendiri Pak. oke. Itu kalau di tempatmu benar jawabannya seperti itu. Iya Karena Pak. di Bantul ya, Bantul secara umum kecuali ada beberapa Bantul yang mungkin di sekitar Selarong atau di Kasongan itu sudah lain lagi cirinya. Tidak tidak dataran seperti ini atau apa banyak aquifer yang bebasnya. Nah, bagaimana kalau ketebalan akuifernya tidak sebaik yang di Bantul? Tentu responnya kan beda. Tapi kalau kamu menjawab berdasarkan daerahmu ini masih masuk akal. Karena semuanya akan terserap baik ke dalam tanah jadi air tanah atau langsung ke sungai. Tapi bagaimana ketika akuifernya tipis misalnya? Sementara di daerah yang lebih hulu akuifernya lebih tebal. Tentu responnya lain. Ya, tentu responnya lain. Sementara sungai tetap tetap saja dia tubuhnya terbuka seperti itu, tidak ada penghalangnya, tidak ada apa namanya yang menutupinya, sehingga ketika musim kemarau mungkin si sungai masih disuplai dari hilirnya yang tadi akuifer hulunya yang tadi akuifernya masih lebih tebal ya, ada tetap di support di situ sehingga mungkin volumenya tidak terlalu jomplang antara kemarau sama penghujan. Tapi ketika di bagian yang akuifernya tipis tadi ya atau yang air tanahnya relatif jarang, mungkin dia malah kebagian dari air sungai tadi. Emang ini agak jarang daerah yang bisa berubah seperti ini. Tapi itu ada seperti itu. Cuman kalau di Jogja relatif memang seperti ini karena banyak daerah yang akuifernya bagus. Ya, kecuali yang daerah-daerah mungkin sudah relatif umurnya lebih dari kuarter misalnya. Itu responnya tadi saya katakan bisa berbeda. Ya, jadi ada kemungkinan tapi mungkin tidak di sini. Ya, tidak di daerah penelitianmu ini karena ya, kalau kita lihat ya mungkin sama saja antara penghujan sama kemarau. Kalau kemarau sama-sama turun, penghujan sama-sama naik. Ya, atau mungkin kebalikannya kondisinya yang ketika penghujan menyuplai air tanahnya di sungai. Ya, ketika penghujan seperti itu, ketika kemarau air tanahnya masih relatif aman, tapi sungainya surut.
Nah, itu bisa saja malah kebalikan kan. Tapi kondisinya tadi influen kondisinya di awalnya ketika penghujan. Ini kamu ngukur bulan apa, Mas? Bulan Juni, Pak. 16 Juni. Juni itu kalau normalnya di daerah tropis Indonesia kemarau, Mas ya. Seperti itu. Jadi kondisinya ada kemungkinan berbeda, tapi kalau kamu hanya menjawab di tempatmu ini ya masih tidak berpengaruh. Ya, seperti itu. Kemudian saya juga tadi melihat sedikit di saran ya. Kalau kamu misalnya naruh istilah ada sungai periodik atau episodik, mungkin di awal sudah dijelaskan dulu. Itu periodik itu apa, episodik itu apa. Atau kalau mau langsung di saran ya kamu kasih keterangan dulu, misalnya sungai mengalir sepanjang tahun dalam kurung apa gitu. Ya, jadi tidak menemukan istilah baru sudah di saran ya, sudah di bab terakhir sudah mau selesai, wah ini apalagi nih. Kalau pembaca yang mungkin pembaca orang umum mungkin akan bertanya-tanya itu apa istilahnya. Tapi kalau mungkin yang mempelajari ilmu ini kan tahu, oh ya maksudnya ini. Tapi ketika orang awam atau orang umum mungkin akan menjadi pertanyaan baru. Oke, itu mungkin yang pertanyaan pertama ya. Saya lanjut ke pembahas kedua, Mas Fidelis. Saka, silakan. Baik, terima kasih Pak buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fidelis Saka, NIM 171 107085. Mungkin pertama saya mengucapkan selamat buat Mas Cahyo atas diselesaikannya presentasi seminarnya. Mungkin langsung aja untuk saran dari saya, mungkin di bagian naskah seminarnya atau draftnya, mungkin konsistensi dalam penulisan keterangan gambar ya. Contoh mungkin pada halaman 24 atau 27 mungkin kalau sumbernya dikurung mungkin bisa diseragamkan semua gitu. Kalau tidak dikurung ya tidak perlu juga. Mungkin konsistensinya. Kemudian kedua mungkin menyesuaikan ukuran gambar atau memperkaya kata-kata biar tidak ada banyak space yang kosong di beberapa halaman kayak di halaman 24 atau 27 gitu. Terus ketiga memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata, mungkin masih ada yang beberapa yang tipe. Kemudian keempat menyesuaikan ukuran font pada halaman 19 dan 20 itu masih beda, ada yang ukuran 11 gitu. Kemudian selanjutnya tata cara penulisan mungkin di daftar isi yang bagian jurnal, yang sumbernya jurnal atau buku literatur, mungkin kayaknya kalau jurnal terus jurnalnya yang digaris miring gitu. Kalau buku mungkin ya judulnya. Selanjutnya di bagian peta, mungkin di peta di penampang geologi dan geomorfologinya, mungkin di arah penampangnya ya. Dan sayatan biasanya kalau arahnya mungkin ditulisnya di baseline gitu. Kalau untuk sayatan A atau ke A aksennya mungkin di profilannya biasanya seperti itu. Kemudian keterangan simbol petanya mungkin ditambahi ada mungkin keterangan interval kontur atau indeks kontur, lalu mungkin toponimi, dan mungkin yang kedudukan batuan bisa diganti dengan jurus dan kebingungan batuan mungkin lebih baik. Lalu penulisan provinsi pada pembagian administrasi mungkin kalau di daerah istimewa Yogyakarta tidak diperlukan ya kata provinsi. Kemudian ya kesalahan penulisan mungkin di meters pada skala grafis mungkin S-nya bisa dihilangkan mungkin. Kemudian pada peta lintasan endapan alfian mungkin tidak perlu seragdip juga tidak apa-apa. Mungkin itu saran dari saya. Kemudian pertanyaannya mungkin pertanyaan dari saya, menurut Anda bagaimana kondisi geologi dan geomorfologi itu bisa mempengaruhi jenis sungainya? Terus mungkin nanti bagaimana dengan daerah penelitian Anda? Kalau yang saya lihat tadi kan mungkin sudah didiskusikan tadi, mungkin cenderung ke geomorfologinya ya.
Mas Sahil mungkin. Nah, untuk kondisi geologinya di daerah penelitian Anda apakah mempengaruhi karena dilihat kan itu ada endapan campuran sama tuf ya. Apakah ada perbedaan ataukah sama aja? Gitu. Kalau dari segi geologi, kalau dari segi geomorfo mungkin sama-sama lerengnya ya topografinya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, silakan Mas Cahyo bisa ditanggapi dan dijawab terutama yang pertanyaan ini ya, karena kalau saya lihat memang secara morfologi berbeda. Mungkin kamu bisa jelaskan kondisi sumurnya di beda litologi itu. Silakan Mas Cahyo. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Fidelis Saka. Saya ulangi untuk pertanyaannya, bagaimana kondisi geologi dan geomorfologi pada suatu daerah dalam satu daerah penelitian untuk jenis sungainya. Jadi jika dilihat dari kondisi geologi pada daerah penelitian saya, itu terdapat dua satuan batuan yang bernama ada satuan tuf semilir dan endapan campuran. Di mana untuk satuan tuf semilir itu memiliki umur Miocene awal, sedangkan untuk endapan campuran berumur Isene. Nah, pada satuan tuf semilir, ia memiliki arah strike ke kuadran ketiga dan dengan dip 6 derajat dan 7 derajat. Sehingga dari kita mengetahui arah strike dan kedudukan batuan tersebut, pada satuan tuf semilir itu dia memiliki perapisan atau kemiringan lapisan batuan. Nah, hal ini sangat mempengaruhi jenis sungai. Hari ini dapat mempengaruhi arah aliran air tanah itu mengalir mengikuti perapisan batuannya. Nah, sehingga dapat diperkirakan bahwa arah air tanah pada daerah tersebut mengikuti kedudukan perapisan batuan, sehingga air tanah mengisi sungainya. Untuk keadaan tinggi muka air tanahnya untuk pada daerah tuf, pada satuan tuf semilir, itu kondisi sumurnya relatif dalam, sedangkan pada endapan campuran untuk kedalaman air tanahnya lebih dangkal. Jadi seperti itu. Untuk sedangkan kondisi geomorfologi terdapat 3 subsatuan. Yang pertama adalah perbukitan tuf belereng landai hingga curam di Indonesia atau V19, kemudian ada dataran alveal atau F1, kemudian ada tubuh sungai atau dasar sungai atau F2. Nah, dari hasil peta geomorfologi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa air tanah pada sisi barat Sungai Opak dan sebelah sisi timur Sungai Opak dia mengisi air sungai atau tubuh sungai, sehingga dari penampang geomorfologi tersebut dapat dilihat bahwa topografi adalah faktor pengontrol utama untuk arah aliran air tanahnya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana Mas Fidelis? Mau ditanggapi? Silakan. Halo, Mas Fidelis. Iya Pak, cek. Ya, silakan kalau mau menanggapi. Ya mungkin menanggapi Pak. Untuk mungkin tadi yang di bagian tuf, untuk kondisi batuannya miring ke arah searah dengan topografinya ya. Kemudian yang saya masih pengen tahu itu yang di bagian endapannya Pak, untuk menarik ke untuk arahnya itu dari mana gitu diketahuinya, bagaimana kondisi air tanahnya gitu, apakah dari data sumbernya yang seperti apa. Mungkin terima kasih. Oke, silakan Mas Cahyo, gimana itu? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk endapan campurannya, di mana untuk endapan campuran dapat dilihat dari topografinya, di mana
pada topografi pada sebelah sisi barat Sungai Opat memiliki agak ketinggian ya, dimana ketinggian itu dia akan melandai menuju sungai. Nah, untuk kondisi air tanah pada endapan Cungkuran untuk kedalamannya relatif dangkal. Itu kurang lebihnya seperti itu. Gimana Mas Fidelis? Masih Oh, bingung? berarti arahnya cuma berdasarkan topografi aja ya Mas Cahyo? Iya, dan Topografi. juga berdasarkan data MAT-nya. Oh, data yang semakin dangkal gitu. Semakin dalam dangkal. Jadi gini, berdasarkan kan di situ kan endapan campur kan ada data pengukuran air tanah tuh. Nah, di situ bisa ditarik berdasarkan kondisi tinggi muka air tanahnya. Seperti itu. Oh iya. Mungkin cukup Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fidelis. Jadi ini bayangannya sama dengan kayak melihat kontur permukaan ya, tapi ini kan yang dibuat Mas Cahyo kontur air tanah. Kalau kita lihat kontur kontur permukaan itu kan kita bisa tahu daerah yang tinggi sama yang rendah gitu kan. Prinsip air kan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Sebenarnya sama juga, lihat dari MAT yang nilainya lebih tinggi ke yang rendah. Jadi disinggung sedikit sama Mas Cahyo. Cuman mungkin di sini yang jadi tanda tanya, kamu lihat peta konturnya air tanah Mas Cahyo. Oh iya Pak. Di ujung paling atas kanan ada nilai 30. Coba kalau bisa ditampilkan. Ujung ya 30, sedangkan nilai Sungai Opaknya 35. Apakah itu menandakan Sungai Opaknya yang masuk ke air tanah yang di daerah atas sana, meskipun ini nggak tercover? Gimana tadi Pak? Itu kan Sungai Opaknya 35,1 Iya, ya. Kemudian kontur air tanahnya ada yang 30 itu paling atas. Tergambar mepet banget itu. Nah, itu apakah nanti Sungai Opaknya masuk ke air tanah atau gimana? Kalau kondisinya seperti itu. Untuk kondisi kontur air tanah kemungkinan tidak pengaruh Pak, karena kan untuk memperkuat data kan diambil 3 titik sungai itu Pak. Diametian kan di dalam penelitian ada 3 titik sungai, 3 titik pengeluaran muka sungai, dan sisanya kan 2 data di luar penelitian. Jadi untuk pengaruh ke kondisi air tanahnya, apakah dikontrol sungai apa air tanah tersebut, kemungkinan besar tidak pengaruh Pak. Tidak pengaruh ya? Iya Pak. Oke, kalau ini kan karena terpotong ya konturnya, tapi polanya kan ini sebenarnya bisa diprediksi nih. Yang bagian atas itu pola konturnya, ya kan? Itu kan ada 45 terus 30 ya kan, terus sudah kepotong daerah penelitian. Oke, sebenarnya gini, itu sampai ke bagian opak yang atas ya, opak yang mepet dengan batas paling utara itu memang masih masuk. Terus yang atasnya lagi gimana? Ya sebenarnya memang masih masuk, cuman di daerah itu ada cekungannya, cekungan air tanah tadi yang kamu tulis 30 itu. Nah, itulah yang yang ada kemungkinan nanti bisa merubah kondisi. Tapi kalau di sini kamu tidak sampai ke sana penelitiannya, ya cukup tahu arahnya saja secara umum di barat opak maupun timur opak daerah penelitian. Jadi masih ada kemungkinan di situ ada cekungan air tanah yang lokal, makanya angkanya mengecil di situ. Kalau itu
kamu teruskan dibalik lagi kan itu makin makin kecil lagi nanti kalau diteruskan ke atas. Sementara Sungai Opak kalau semakin ke hulu harusnya kan semakin tinggi nilai ketinggiannya. Bisa mungkin itu 36 atau 37 atau yang lain. Ya, tapi untuk daerah Bintanmu ya stop di sini karena saya kurang tahu apakah di datanya di sumur itu memang lebih dalam atau gimana gitu kan. Jadi di situ mungkin tadi seharusnya bisa menjelaskan kamu di bagian yang timur laut ya, timur laut daerah penelitian ada mungkin anomali sedikit sehingga temanya lebih rendah ya, lebih rendah. Itu faktornya apa? Nah, itu kamu jelaskan dari geomorfologi atau geologinya tadi sehingga terjawab sudah di pertanyaan pembahas kedua. Karena mungkin tidak 100% ngikut topografi juga di arah aliran air tanah tadi. Ya, yang ikutnya ya ngikut benar-benar dari pemodelan peta kontur. Kalau kamu masih ingat nggak Mas, di luar daerah penelitian itu MAT-nya apakah lebih kecil yang di bagian timur laut itu? Ada nggak datanya? Untuk data ya Pak, untuk saya ambil data itu untuk sebelah utara, untuk data MAT itu saya ambil sebelah utara, selatan, timur, dan barat aja Pak. Ya, yang utara berapa? Tapi utara berapa ya? Berapa? Itu biar clear di sini ya. Mumpung dibahas bareng-bareng di sini. Saya juga nyari. Oh, ini halaman 20 ini ya. Ini yang mana nih sekarang? 19 Pak. Ini 36,2 Pak. 36,2. Oke, 36,2. Cuman kok di situnya 30 ya konturnya. Peta konturmu itu loh. Ya kan? Kalau itu 36 mestinya belum nyampe ke 30. Kecuali di situ ada yang misalnya mungkin 25 gitu. Nah, itu masuk akal. Jadi nanti kamu cek lagi itu konturnya apakah sudah terikut yang tadi di luar coupling atau tidak. Kalau dia 36 mestinya nggak muncul 30-nya gitu. Ya mungkin itu cross check saja nanti. Ya Pak. Oke, saya beri kesempatan selanjutnya untuk audien. Oh ya, sebelumnya Mbak Yosi sudah on air. Tadi belum menjawab karena... Udah Pak, aman Pak. Aman. Tadi kemana? Aduh. Baru dandan tadi. Ada Pak tadi Pak. Oh ada. Iya. Kirain lagi jualan apa gitu. Aman Pak, aman. Atau nyiapin packaging. Oke, silakan audiens yang lain. Mau tulis ya boleh nanya. Saya tunggu waktunya. Oke, tidak ada. Ini sudah didata kayaknya ya. Sama Mas Cahyo. Sudah dikasih amplop tutup mulut. Kayaknya. Enggak Pak. Oh enggak. Enggak, Pak. Masih masa pandemi agak susah ngamplopi ya. Ya transfer ya boleh. Oke, untuk selanjutnya kita tampilnya ya. Dosen pembahas kita, yaitu bintang tamu utama
Silakan Bu Dina Tania untuk membahas jalannya seminar perwaliannya. Monggo Bu.